Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita jumpa kembali pada materi akidah akhlak kelas 8 ya. Baik, Pak akan jelaskan ya secara singkat biar kalian gak jenuh tentang keistimewaan Al-Qur'an. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah turunnya Al-Qur'an, kemudian pengertian dan hakikat Al-Qur'an, ya, bukti tentang kebenaran Al-Qur'an, isi pokok kandungan Al-Qur'an dan keistimewaan juga hikmahnya. Ya. Pertama, sejarah turunnya Al-Qur'an. Sejarah pertama turunnya Al-Qur'an itu pertama kali Al-Qur'an diturunkan di Gua Hiro. Di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, tepatnya 10 Agustus 610 Masehi. Nah, pertama kali Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya di Mekah, yaitu di Gua Hiro, ya, Arab Saudi. Setelah itu Al-Qur'an turun berangsur-angsur selama kurang lebih berapa? 23 tahun, 2 bulan, kurang lebih 23 tahun. Lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bapak ulangi, ya, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Qur'an jumlahnya 114 surat, ya, 30 juz, 6.666 ayat. Ya. Nah, itu sejarah singkatnya. Dan ayat yang terakhir diturunkan Al-Qur'an adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan ayat yang pertama diturunkan yaitu Al-Qur'an surat Al-Alaq ya, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pertama kali diturunkan surat Al-Alaq, dan ayat pertama kali diturunkan adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 ketika Rasulullah berhaji wada di Mekah ya. Nah, kemudian periodisasi turunnya Al-Qur'an. Jadi ada periode Mekah, ada periode Madinah ya, yang disebut dengan ayat Madaniyah, ayat Makkiyah. Ya. Apa mencirikannya? Gampang saja. Kalau Nabi sebelum hijrah, nah itu namanya Makkiyah. Jadi surat Makkiyah dinamakan surat Makkiyah. Tapi kalau Nabi setelah hijrah itu namanya suratul Madaniyah. Ya, walaupun misalkan turunnya di Mekah, nggak mesti surat Makkiyah. Ya. Kalau terjadi setelah hijrah namanya Madaniyah. Seperti ayat yang terakhir turun, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu adalah surat Madaniyah. Surat ya Madaniyah karena turun setelah hijrah, walaupun turunnya pada saat Rasulullah sedang melaksanakan haji ke Mekah, haji wada. Ya. Kemudian sejarah pembukuan Al-Qur'an. Nah, sejarah pembukuan Al-Qur'an ya. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'an itu belum berbentuk wujud 30 juz. Ya. Akan tetapi masih tertulis di pelepah daun korma, di batu, di tulang unta, ya, di berbagai macam media lah. Jadi enggak berbentuk Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Falaq Nas enggak, ya, 30 juz enggak seperti
yang sering kita bawa itu, tapi Quran adalah berbentuk lembaran, masih lembaran ya, masih di batu, di pelepah daun kurma, di ya macam-macam. Nah, ketika zaman Khulafaur Rasyidin ya, di ketika zaman Umar, Utsman, nah baru kemudian Al-Qur'an sudah berbentuk 30 juz, jadi disatukan, dibukukan. Karena pada waktu itu ya khawatir para penghafal Al-Qur'an banyak yang sudah wafat, banyak meninggal, ya akhirnya ya, pada zaman Utsman bin Affan terciptalah atau dibukukanlah Al-Qur'an. Nah, itu dia. Yang selanjutnya nama lain daripada Al-Qur'an yaitu Alkitab. Alkitab artinya kitab, buku ya berdasarkan ayat dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Yang masyhur yang adik-adik lihat di LKS itu ada 3 ya. Yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Furqan. Furqan itu artinya pembeda. Pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang halal, mana haram. Itu Al-Qur'an. Ya, berdasarkan ayat wa nunazzilu minal Qur'an syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga ayat Al-Furqan yang berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kemudian apalagi nama lain daripada Al-Qur'an Az-Zikr. Az-Zikr sebagai pengingat, peringatan ya. Itu di dalam Al-Qur'annya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an itu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Kemudian ada juga nama Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah, tapi kalau yang Al-Masyhur tadi adalah 3 itu. Kemudian isi pokok kandungan Al-Qur'an, yang pertama adalah akidah, yang kedua muamalah, yang ketiga adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlakul karimah, dan yang keenam adalah syariat. Akidah ya, semua nabi dan rasul mengajarkan akidah. Kemudian ibadah, ya, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamalah, cara-cara bagaimana berdagang, berinteraksi kepada manusia, ya, dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Itu muamalah diatur semua dalam Al-Qur'an. Kemudian akhlakul karimah, ya. Akhlakul karimah yakni budi pekerti yang mulia, ya, baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas maupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarikh itu sejarah. Banyak Al-Qur'an tentang menerangkan masalah sejarah Nabi Musa, ya, sejarah orang-orang soleh, bahkan sejarah orang-orang yang durhaka kepada Allah seperti Fir'aun. Ya, itu diceritakan, maksudnya apa? Menjadi iktibar buat kita. Kemudian syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, ya, yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Jadi isi pokok kandungan Al-Qur'an adalah akidah, ibadah, muamalat, akhlak, tarikh, dan syariat. Nah, hikmah diturunkannya Al-Qur'an apa? Ya, sebelum Al-Qur'an diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memiliki petunjuk yang benar. Nah, ketika Al-Qur'an diturunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ya, mereka banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala seperti Umar bin Khattab gitu ya. Dan banyak-banyak juga sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi Al-Qur'an diturunkan itu ya membawa apa? Petunjuk, penerang, membawa peringatan, ya kan? Jadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ya risalah dari Allah, ya, petunjuk sebagai petunjuk Al-Qur'an tersebut, ya, petunjuk yang benar.
Sebagian mereka yang beriman dan sebagian mereka ada yang menolak. Tapi mereka semulanya menyembah berhala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mau mengikuti ajaran Islam. Nah, dengan demikian hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat sebagai petunjuk pedoman ya. Semua apa namanya, kalau Allah menciptakan manusia, bahkan Allah mengutus nabi, pasti ada buku petunjuknya. Sebagaimana kita juga kalau misalkan membeli sesuatu ada petunjuknya supaya ya perawatannya baik dan benar. Begitupun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dunia akhirat. Ada ini saja yang dapat saya sampaikan sekilas tentang keistimewaan Al-Qur'anul Karim ya. Selamat belajar dan semangat selalu, tetap bantu-bantu orang tua di rumah ya selagi ada di rumah dan jangan sampai bermalas-malasan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.